Kalau pengkhianat itu berdosa. Oke. Terus orang yang bersaksi dusta palsu itu dosa nggak? Berdosa. Baik. Yudas berkhianat nggak? Dia berkhianat waktu itu. Gara-gara siapa Yudas berkhianat? Dia gara-gara dia ini loh Bang. Iya, siapa penyebab sampai membuat Yudas berkhianat? Siapa penyebabnya? Nah, karena dia takut, makanya dia menyangkal. Sabar, siapa menyebabkan Yudas berkhianat? Kalau penyebabnya Yesus karena dia takut. Oke, siapa menyebabkan imam-imam kepala bersaksi dusta? Siapa penyebabnya? Yesus karena dia Yesus. takut. Baik, berarti Yesus menjadikan orang lain jatuh dalam dosa gara-gara Yesus. Itu kan pemahaman abang. Karena mereka saya tanya Anda, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Kalau itu beda lagi versinya. Saya tanya Anda, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Versi abang itu berbeda lagi tuh. Saya tanya Pak, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Nah, saya balikan lagi, kalau Yesus kami tidak ada, kami tidak dosa, kami tidak ketemu. Saya tidak bertanya Anda. Ini masalahnya keyakinan Anda Yesus datang mati menebus dosa, sementara dia menjadikan orang lain berdosa. Itu manusia Bang punya pilihan loh. Waduh. Sekarang oke, baik. Saya tanya lagi. Kalau seandainya pilihan mereka tidak berkhianat kepada Yesus, tidak menuduh Yesus, Yesus mati nggak disalib? Jawab. Gimana? Kalau mereka kan pilihan kata Bapak. Kalau mereka memilih untuk tidak berkhianat Yesus, kira imam-imam memilih untuk tidak melaporkan Yesus ke pengadilan, apakah Yesus disalib? Tidak, saya rasa tidak. Tidak ya? Berarti ya logikanya tidak. Berarti yang menjadikan mereka ini berdosa tentu ada penyebabnya kan? Ya seperti abang bilang tadi itu benar. Itu ada sudah benar. Jadi kita nggak mau memaksa Anda untuk tidak beriman, bukan itu. Berdosa kami kan dilarang dalam agama kami. Itu hak Anda untuk meyakini. Tetapi yang kita problemkan itu adalah siapa yang kau sembah ini, apakah dia mengaku? Kecuali begini Bang, saya kasih disclaimernya. Kecuali di kitab Anda atau yang Anda imani itu cuma ada satu kalimat saja. Contoh gini, Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, titik. Nggak ada ayat-ayat lain lagi, cuman ayat ini saja. Maka tidak ada yang bisa menggugah Anda, tidak ada yang bisa mempertanyakan keimanan Anda, nggak ada. Kenapa? Karena tertulis di kitabmu cuma satu biji itu. Nah, faktanya Bang, yang kau imani sebagai Tuhan itu ada juga di kitabmu yang 31.000 itu, dan justru berbeda dengan keyakinanmu. Sosok yang kau katakan Tuhan ya, berbeda dengan pernyataan dia sendiri. Yesus mengatakan begini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Murid-murid juga mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus yang dia terima dari Tuhan. Murid-muridnya menerima, mereka percaya siapa Yesus, siapa yang mengutus Yesus. Yesus berkata dalam Bible, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan, seorang utusan pun demikian, tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Artinya kata Yesus sendiri itu berbeda dengan keyakinan Kristen hari ini. Di mana perbedaannya Bang? Ya, Yesus punya Tuhan, kalian menuhankan Yesus, artinya apa? Kalian menuhankan Tuhan yang punya Tuhan, itu konsekuensinya. Ini, nah, konsekuensi abang katakan itu dan pemahaman abang itu berbeda dengan kami. Kami nggak memahami, kami membaca loh. Kami tidak punya hak sama sekali untuk menafsirkan, nggak punya hak sama sekali. Apa sih untuk apa kami pahami itu Bible itu apa? Buktinya sudah abang asumsikan seperti itu. Kok asumsi, Bang? Asumsi ini tertulis. Sekarang saya tanya Bapak nih, Yesus utusan bukan? Iya. Kata Yesus utusan itu lebih tinggi dari yang mengutus atau tidak? Ya tidak lah. Sudah, mana kami simpulkan?
Asumsi abang itu mengatakan kan seperti tadi. Waduh, begini bang, saya mau itu bantahannya yang sesuai dengan Bible juga. Nih loh, di Bible nih ya. Jadi pandangan Anda itu begini, salah pemahaman kamu. Ini loh di Bible, Yesus itu Tuhan. Kenapa? A B C D E F, dalilnya A B C gitu. Jelaskan menurut. Gitu bang. Iya. Ayo silakan. Harus Alkitabiah gitu loh bang, maksudnya. Jangan dibantah, tapi abang membantah cuman asumsi, bicara doang. Kalau kita kan enggak nih, saya berikan ayatnya nih. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis Tuhan kepada Dia. Tuh, dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Berarti kan dia punya Tuhan. Karena memang Tuhan tidak akan membinasakan utusannya, Dia akan menyelamatkan. Jangankan ditampar, ditombak, rantuk batu aja nggak mau Tuhan itu. Itu apa gitu? Kalau seperti itu. Bukan saya permasalahkan imanmu, tidak. Kami di sini sharing, diskusi loh. Berarti begini, setiap iman itu gini, iman itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Ada sumber keimanan dia. Iya, apa sumber imanmu kan Bible kan sumbernya. Iya. Nah, siapa yang kau sembah, yang kau tuhankan? Yesus. Betul ya? Betul. Ya. Apakah orang Islam nggak boleh baca Bible? Bisa. Kristen? Sudah. Yang kami bacakan ternyata gini bang. Kami dapati kan kami nggak tahu nih sebenarnya Bible ini apa gitu. Yang kami dapati orang Kristen menyembah punya Tuhan namanya Yesus. Kan begitu. Nah gini, kenapa kami menuhankan Yesus ya? Nah itu yang harus abang jelaskan. Nah, ayo. Tadi kan saya sudah menerangkan kepada abang sedikit, tapi abang potong terus. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, makanya dunia dihakimi atau dihancurkan oleh Tuhan melalui air bah sampai sinu, ya. Tetapi Allah membuat perjanjian dengan Nuh kembali, bahwasanya bagaimanapun manusia, jahatnya manusia atau jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, dia tidak akan menghancurkan lagi. Sejak saat itu putus hubungan antara istilahnya Tuhan dengan manusia. Dan jalan ini agar manusia bisa sampai kepada Allah Bapa, yaitu diturunkanlah anaknya sebagai jembatan atau sebagai penghubung antara manusia supaya bisa sampai ke dalam Allah Bapa, yaitu diturunkanlah Yesus Kristus sebagai anak manusia kepada Maria Magdalena, ya. Dan waktu Yesus juga disalibkan, itulah bentuk pengorbanan anak manusia Yesus itu di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia antara manusia dengan Allah. Jadi kami tidak bisa kepada Allah Bapa kalau tidak kami melalui Yesus. Kami harus melalui Yesus agar bisa kepada Allah Bapa. Oke, baik, dapat poinnya. Sudah. Terputusnya hubungan antara manusia dan Tuhan, betul? Betul. Oke, sabar dulu Bang Abu. Kita sapa dulu. Gunung apa ini? Gunung Sitorius. Selamat pagi, Muslim Kristen. Gunung Sitorius, dibuka mic-nya. Gunung Sitorius. Oh iya, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi. Dari Kristen atau Katolik abangku? Kristen bos. Kristen. Oke, standby dulu Bang ya. Gantian ya. Izin ya saya sedikit ya sama Sapa dulu lagi, kita sapa dulu. Rex, selamat pagi Rex. Masaha. Ya, halo. Abang-abang. Oh, Masaha ini, Masaha ya. Oh, udah, oke. Di mute dulu Bang, Gunung Sitorus di mute dulu Bang. Izin ya teman-teman ya, sama portal ya, gantian kita ya, kita diskusi santai ya. Oke, Bang Tortan, upah dosa itu apa sih? Maut. Oke, ada membuat dosa, benar? Benar. Ada mati nggak? Tidak. Pada saat berbuat dosa, iya tahu. Ada mati nggak? Pada saat dia berbuat dosa dia tidak mati. Iya, terus dia akhirnya mati nggak? Dia mati lah. Nah, matinya itu karena apa? Ya karena sudah tua.
Jadi bukan karena dosa dia mati. Dosa ya, bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Oke. Oke, karena baik. Sudah, cukup. Jadi apa yang kalian tanggung, yang kalian yakini menanggung dosa sementara Adam nggak berbuat dosa? Kenapa larinya ke Adam abang cerita ini? Loh kan tadi ada cerita manusia itu melakukan dosa. Adam itu melakukan dosa dia. Emang abang juga nggak mengakui Adam berbuat dosa? Dengarkan dulu bang, abang yang tadi bernarasi. Abang bertanya kan, makanya saya bernarasi. Waduh, saya justru bertanya dari narasi Anda terkait masalah dosa tadi. Abang tadi bertanya, saya jawab. Oke, upah dosa maut, ya toh? Ya. Adam berbuat dosa. Iya. Nah, upah dari dosa Adam itu apa? Ya maut, mati. Oke. Tadi bilang karena tua, bukan karena dosa. Karena Ya, oke. Intinya begini loh, kematian itu kan bisa saja langsung saat dia berbuat dosa, bisa saja tidak. Kan begitu? Betul. Oke, betul. Tapi intinya menurut keyakinan abang, upah dosa itu maut, betul? Betul. Oke. Jadi Adam mati karena upah dosa. Nah, Anda meyakini bahwa gara-gara Adam melakukan dosa, maka turun keturunan sampai hari ini, betul? Iya. Oke, kita buka di Yehezkel ya, 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Oke, sudah. Adam sudah berbuat dosa, Adam sudah mati. Setuju ya? Setuju. Oke, kalimat selanjutnya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi konsep dosa yang diwaris itu dari mana datangnya? Dari gereja, Bang. Dari mana datangnya? Dari gereja, Bang. Oke, kita Macet. stop dulu ya. Macet di situ ya. Kita sapa dulu Pak Tambun. Selamat pagi dari Kristen Muslim, Pak. Pak Tambun. Pak Tambun, open mic. Mic-nya dibuka, Pak. Mic dibuka, Pak Tambun. Pak Tambun. Pak Monitor. Cakung, Pak Cakung. Jadi begini Pak Tortam, izin sedikit teman-teman. Sebenarnya Pak Tortam nggak ada lah itu konsep apa itu karena Tuhan memutuskan hubungan dengan manusia, nggak ada Pak. Lalu bagaimana dengan anak para nabi yang diberikan kitab sebelumnya? Artinya tidak ada Tuhan itu memutuskan hubungan, Pak, nggak ada. Bagaimana dengan Tuhan dengan Nabi Elia, terus Enok, terus nabi-nabi sebelumnya? Artinya tetap ada hubungan. Itu salah itu, Pak. Terus kemudian upah dosa adalah maut. Semua manusia akan mati. Kalau Bapak baca di Bible, ada manusia yang nggak mati loh, langsung ke sorga loh. Iya. Iya, naik langsung ke surga, nggak mati. Betul. Nggak berbapak, nggak beribu pula. Nah sekarang saya tanya, Pak. Saya tanya ke Allah itu maha kuasa kan? Nah, itu iman. Allah itu maha kuasa, ya terserah dia gitu loh. Kita nggak bisa kita mencas Allah itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus Berarti konsep bisa. yang Bapak bawa itu Terserah dia. gagal. Gitu loh. Karena tadi Bapak menjelaskan bahwa setiap manusia pasti mati karena Adam berdosa. Nah sekarang Elia dengan Enok manusia atau bukan? Ya manusia. Manusia. Dia mati apa enggak? Itu makanya saya bilang tadi, Bang. Itu mungkin Allah. Gagal. Tidak bisa bilang itu. Pak. Lanjut apa deh? Itu kan tidak semua diangkat langsung seperti Elia. Iya, ini menunjukkan bahwasanya dosa waris itu nggak ada. Karena yang maha kuasa itu telah menyampaikan di dalam kitab sebelumnya bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Ini kata siapa ini?
Itu data loh Pak, data. Iya, enggak, data. Pak Tortam, Yehezkel 18:20 ini kata siapa? Nih 18:20 nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang yang kefasikan, orang yang fasik tidak akan menanggung atasnya. Saya tanya Bang Tortam, Tuhan itu maha adil nggak? Iya, Ya justru ini dia menunjukkan keadilannya. betul. Betul kan? Ya artinya tidak ada dosa itu ditanggung, diwarisi dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada. Tuhan maha adil. Betul. Kita aja Bang, abang tetanggaan sama satu orang yang membunuh, abang yang ditangkap, yang membunuh tetangga, abang yang ditangkap. Adil nggak? Tadi ini permasalahannya abang ini di mana gitu kok? Ya karena konsep Tritunggal itu memberikan pengetahuan kepada Kristen bahwasanya gara-gara dosa Adam yang turun temurun sampai ke anak cucunya, yang sementara dosa itu sebagaimana dilakukan oleh Abraham ketika diperintahkan mengorbankan anaknya untuk menebus kesalahan dan dosa, maka korban sempurna adalah Yesus sebagai manusia yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Maka ini akan menjadi korban sempurna di hadapan Allah. Karena apa tadi masalahnya? Karena dosa menebus dosa. Sementara Tuhan sendiri mengatakan dosa itu yang berdosa yang memang harus mati, dan anak tidak menanggung dosa bapak tidak menanggung dosa anak. Iya, betul. Nah, begini Bang, itu abang bilang itu benar, Tetapi begini, di mana manusia itu telah berdosa, ya, akibat dosa itu, ya, maka Allah murka. Nah, artinya begini, sama seperti kita lah, ya. Kita murka kepada anak kita, ya, contohnya, kita tidak mau lagi langsung berhadapan dengan dia. Aduh, Pak. Terus Itu menurut Bapak, ada orang tua yang anaknya bersalah, dia dekati, dia rangkul, dia nasihatin. Benar abang bilang itu benar, saya bilang benar. Tortam. Ya Kalau abang anak benar, saya bilang benar. Dengar dulu. Abang jangan menyangkal terus. Yang abang bilang benar saya benarkan. Yang saya bilang abang benarkan juga. Makanya saya katakan Tuhan itu Maha Kuasa. Terserah dia bagaimana caranya. Itu urusan Tuhan. Benar dong. Orang dia Maha Kuasa. Ya udah kalau gitu oke, poin didapat, suka-suka Tuhan ya. Mute dulu Pak Tortam ya, kita gantian ngomong. Pak Gunung Sitorus, silakan ditanggapi. Ya ini masalah dosa warisan yang kita persoalkan. Menurut saya Adam itu tidak kita pandang dengan sekedar manusia loh. Saya memandang Adam itu mengapa mewariskan dosa warisan, karena Adam pada saat dia posisinya hidup, dia itu sebagai imam, puncak pimpinan dalam keimanan, puncak dari segala yang kita punya. Dia itu bapak kerohanian, raja kita, pemimpin kita. Jadi suatu imam kalau sudah berdosa di dalam semua agama, umatnya tidak akan mendapat keselamatan. Itu menurut saya. Tapi seperti kata Tortam, kalau anak yang berdosa ya masih bisa dinasihati bapaknya. Jadi kalau bapaknya berdosa, otomatis anaknya juga sudah tidak mengenal kebenaran lagi. Itu yang dimaksud dalam dosa warisan, komandanku. Jadi keselamatan juga harus diberikan oleh imam besar tersebut, di mana imam besar terakhir kita yaitu Yesus Kristus. Ya, dia yang menghapus dosa kita, bos. Begitu kira-kira. Kita lihat dari pucuk pimpinan, di mana imam, pemimpin puncak tertinggi di dalam kerohanian, dia yang bertanggung jawab dari semua pelanggaran yang dilakukan oleh pucuk pimpinan keimanan zaman dahulu. Begitu kira-kira maksud saya. Siapa yang mau tanggapi? Silakan, saudara-saudaraku. Besok pagi mau berangkat. Besok pagi. Siapa yang menanggapi statementnya Pak Gunung ini? Lanjut aja Pak. Lanjut. Sebagai anak ya jelas Oke, bapak baik. yang Adam adalah pucuk pimpinan yang ketika dia melakukan kesalahan, maka bawahannya semua akan salah. Baik, saya tanya Bang,
di sebuah kantor ditangkap, Pak. Yang ditangkap itu pimpinan, tapi yang merugi semua pasti kena efek. Kita masalah bahas kerugian. Apa merugi, apa efeknya? Apa merugi, apa efeknya? Bukankah di dalam kejadian disebutkan beranak cuculah dan engkau akan diberkati? Apakah ketika Adam melakukan kesalahan maka Tuhan yang katanya Maha Penyayang, Pengasih, Pengampun itu lalu melupakan Adam secara langsung, atau dia mengampuni Adam? Iya, mengampuni, tapi dalam pengampunan ganjaran yang dilakukan itu dia akan berpeluh, akan mengeluarkan keringat yang deras untuk mengusahakan tanah. Sesungguhnya dulu dia tidak usah berkeringat, tinggal petik. Sekarang harus menanam untuk kematangan dari pikiran dan ketaatan hatinya. Bang, abang, dengarkan abang. Kalau memang tidak ada kematian, seandainya Adam, kita bikin probability ya, kemungkinan terbaliknya. Kalau Adam itu nggak melakukan kesalahan, tidak makan buah itu, berarti kan tidak ada kematian menurut Bible, betul tidak? Oke, tidak ada kematian. Bang, untuk dunia ini berapa persen laut, berapa persen darat, Bang? Kok jadi kenapa? pas kita kurang tahu, paling mungkin sekitar 30%. Saya bukan ahli Ya, 70% lautan, 30% daratan. Baik. Coba abang bayangkan, orang tidak ada mati-mati tapi bertambah terus, Bang. Dunia ini sebesar apa? Coba bayangkan, Bang. Cina daratan, Cina aja yang ada kematian, ya, yang ada juga kelahiran, sampai mereka membatasi kelahiran, tapi tidak bisa mengurangi kepadatan penduduk sampai rumah mereka itu mungkin mentok sama pintu tetangga loh. Keluar rumah mentok sama pintu tetangga. Coba bayangkan, manusia dari Adam sampai hari ini nggak mati-mati. Coba Bang, abang bayangkanlah. Inilah bentuk keadilan Tuhan. Kenapa ada kematian, ada kelahiran? Supaya menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, Bang. Itu menurut Anda. Kalau menurut bukan menurut saya. Kita kan bikin probability, kemungkinan, teori kemungkinan ini. Ya, kemungkinan saya, teori kemungkinan masih ada. Andaikan Nikola Tesla dan Albert Einstein tidak mati-mati sampai sekarang, mungkin kita sudah sampai di Mars. Bulan, Jupiter. Gini Bang, kita sesuaikan dengan Bible, Bang. Di situ beranak cuculah di bumi, kan gitu loh. Untuk apa menguasai ikan-ikan di laut, ya kan, hewan-hewan di darat. Burung-burung di udara itu udah burung-burung di udara. Iya, artinya begini, Bang. Di udara, Bang. Manusia itu diciptakan untuk tinggal di bumi, bukan di Mars, bukan di Pluto. Berdasarkan Bible, Bang. Yang kita bicara di Bible ini, Bang. Kalau memang Adam nggak mati, berapa miliar, puluh triliun bahkan kalau hitung dari zaman Adam sampai sekarang, gak ada kematian, Bang. Apakah bumi ini akan penuh sesak atau akan dibikin lagi bumi baru? Gak ada tanda-tanda gitu. Yang ada dari kitab Kejadian itu, perencanaan Tuhan itu sudah matang, Bang. Kutub utara, kutub selatan sampai sekarang masih belum berpenghuni, dan lautan masih banyak yang belum dapat diukur. Baik. Bayangkan berapa orang-orang jenius yang sudah meninggal, pasti Bang. bisa membawa kediaman kita di dalam lautan. Saya yakin itu. Iya bang. Andaikan kata manusia sebagian hidup di lautan, 70% lautan. Jumlah manusia berdasarkan data sensus, angka kelahiran global itu dalam 1 tahun itu signifikan kenaikannya dibanding jumlah kematian. Itu yang masih ada kematian loh. Sekarang nggak ada kematian ini, Bang. Nggak ada kematian. Coba bayangin, berapa lama dia tampung? Jakarta contoh, di awal-awal dulu mobil masih sedikit, sekarang mobil semakin banyak, mulai macet jalan-jalan itu. Ya, ini bukan hari akhir nih, bukan hari akhir. Kita nggak tahu lagi 100 tahun, 1000 tahun ke depan lagi kayak apa, nggak tahu sudah. Iya, satu hal yang Bapak lupakan, sebenarnya manusia itu dulu pernah tinggal di surga. Pernah dengar nggak? Adam.
Adam pernah tinggal di surga, pernah nggak dengar? Saya nggak mau tanya konsep surga dulu bang. Nanti tanya surga di mana? Ujungnya di bumi juga. Dulu Pak Abu, Adam dan Hawa itu tinggal di surga. Kita sepakat itu dulu namanya Firdaus. Dan karena berdosa ditempatkan dia di bumi. Nanti saya tanya lagi Pak, surga di Firdaus itu letaknya di mana? Taman Eden. Iya di mana? Taman Eden itu di mana? Iya nanti kalau Bapak sudah mati nanti ke sana kita. Loh, katanya di bumi juga. Bukan di bumi kediamannya surga. Ya ini beda lagi nih. Enggak, Iya jangan kediamannya Bapak di surga. Iya saya tahu. Di Firdaus. Ya di Firdaus di surga. Nah, surga yang Firdaus itu saya tanya Anda. Baik, surga Firdaus itu menurut Kristen ada di langit apa di bumi? Kita tanya aja lah yang baru bangkit dari mati, Bang. Enggak, kita yang punya masalah dengan tingkat pendudukan ini kan